Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 dengan topik Minggu memelihara kesatuan roh. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi hukum kita di minggu hari ini diambil dari titah yang keempat beserta maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sampai di sana hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
yang menjadi epistel di minggu kita pada hari ini diambil dari kitab Imamat 16, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya: Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Sampai di sana epistel kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat boleh kita lihat di WA yang sudah dikirimkan ke lingkungan masing-masing. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus lewat kebaktian yang boleh dilaksanakan di rumah jemaat-Mu masing-masing. Biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan, dan kebaktian mendatangkan sukacita pengharapan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dari setiap jemaat Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, sehingga dengan pengajaran Roh-Mu kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh bersukacita menyambut firman-Mu. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua, amanginang, horasma dihita saluhutna. Kita buka firman Tuhan, khotbah pada minggu ini yang dikutip dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyinya: kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan
yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sepintas mengingat cerita Menara Babel, satu bangsa bersatu untuk mencapai satu tujuan yang salah. Dari cerita itu tergambar satu tujuan yang menciptakan satu kecongkakan, kerjasama yang menciptakan satu kesombongan diri, bersatu melakukan hal-hal yang salah di hadapan Allah. Tapi dari cerita itu ada hal yang mau kita lihat, bahwa ketika mereka bersatu Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Pekerjaan akan terselesaikan dengan begitu cepat. Pekerjaan akan tercapai dengan begitu maksimal hingga tujuan yang mereka harapkan hampir mencapai pada puncak. Namun Bapak dan Ibu, karena tujuan itu salah, dasar untuk menata kerjasama salah, maka Allah tidak membiarkan kesatuan itu bertahan, dan justru Allah bertindak untuk mengacaukan kesatuan mereka dengan mengacaukan bahasa mereka. Dan karena mereka sudah kacau, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pekerjaan itu berhenti seketika itu. So, akan nama samanginang dang marsetu sa benasida dipangido martil alay dileho balok, dipangido pasir alay dilekon batu bata, dungi rudut ma na mangulaw-law ni masama roha na pangarimason, gabi masohot ma ulaw ni dang tulus be harapan manang cita-cita ni sada bangsoy. Alania manginang molo sadado molo dos do tahita tapados rohat talaho patupa ulaon, maka itu akan menjadi satu power yang luar biasa. Alai sebaliknya molonung ngasursar dang sadabe rohani sada punguan dang marsyatu sabena sada dot na asing, maka itu akan berdampak buruk, berdampak ke hal-hal yang bersifat negatif. Karena itu Bapak dan Ibu, kita harus ingat bahwa memelihara kesatuan itu adalah baik, namun harus kita ingat tidak semua kesatuan itu baik. Bodoh tatu siya manginang, memelihara kesatuan itu adalah baik, tetapi harus perlu kita pertegas bahwa tidak semua kesatuan itu adalah baik. Sada contoh, anakku pencuri juga Bapak dan Ibu bekerja sama untuk mengatur satu strategi melakukan satu hal yang buruk, ima manako atau mencuri. Namun Bapak dan Ibu, bukan kesatuan yang demikian yang dia harapkan bila mana pada kesempatan pada minggu ini, topik minggu mengajak kita untuk memelihara kesatuan. Pada topik minggu ini kita diajak untuk memelihara kesatuan, tetapi kesatuan yang bagaimana Bapak dan Ibu? Kesatuan dalam roh.
Kalau kita membaca pada kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23, sangat jelas disuarakan bahwa roh itu Bapa dan Ibu akan menghasilkan buah, dan buah itulah yang disebut dengan karunia. Sebagaimana dalam topik nats khotbah ini sangat jelas dikatakan Bapa dan Ibu bahwa karunia itu berbeda-beda. Namun walaupun berbeda-beda, justru di situ kita terpanggil untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dikatakan tadi satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah. Karena itu Bapak dan Ibu, orientasi kita sebagai orang percaya untuk memelihara kesatuan bukan mempersoalkan perbedaan, namun kita diajak untuk memaknai hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Dan dikatakan pada nats ayat 1, dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan berarti Bapak dan Ibu seimbang. Jadi merajuman molo berbeda pe si ado si B, molo berbeda pe uloni si ado si B. Rajumata manginang, kita seimbang untuk mencapai satu harapan. Ikodus harapata lahu pasauton sada tujuan ima todi nidebata naikon menggerakkan sude ulaun natapatupa di bagasan ngoluta. Karena itu Bapak dan Ibu, kita harus bersama-sama, tidak boleh sepihak atau timpang. Dan boy sahalak alai ikon rap harus secara bersama-sama dos doya manginang songon kesatuan dalam keutuhan dari organ tubuh kita masing-masing untuk menampilkan fungsi dari organ-organ tubuh kita. Satu contoh Bapak dan Ibu, ketika perut kita merasa lapar, setabi dang subionon na langsung borhat atia manginang. Ale adong do organ asing na bergerak. Ahanatai dari si satu kerjasama yang luar biasa. Ketika perut merasa lapar, maka pikiran turut bekerja untuk memerintahkan tangan ini untuk bekerja, mengambil makanan dan kemudian memasukkan makanan itu melalui mulut kita masing-masing. Dan melalui tangan yang bekerja, makanan itu akan dibawa ke indera pencernaan melalui rongga atau tenggorokan kita sebagai saluran dari makanan itu untuk sampai pada perut kita. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Persoalan lapar tadi akan teratasi dengan baik. Demikian juga dengan nats khotbah pada minggu ini, mengajak kita untuk memaknai kesatuan kita di dalam roh. Pada ayat epistel, kalau kita dengar tadi yang dibacakan para agenda, sangat jelas dikatakan Bapak dan Ibu, kita diajak untuk hidup pada porsiran masing-masing. Hobartu pangalehono nito diidihita. Hidup pada porsir masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimanakah cara kita untuk memelihara kesatuan roh sebagaimana panggilan kita pada persekutuan pada minggu ini? Orang-orang percaya dipanggil untuk memelihara kesatuan roh. Kalau kita membaca Bapak dan Ibu, pada ayat 2 kita boleh belajar bagaimana kita harus memelihara kesatuan roh itu. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita boleh melihat dikatakan di sana bahwa orang percaya terpanggil untuk hidup dalam kerendahan hati.
Hidup rendah hati artinya Bapak dan Ibu, kita diajak untuk menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan seseorang kita tidak menjadi angkuh dan tidak pula bersikap sombong. Kalau kita cermati saudara-saudara, keberadaan kehidupan realitas kita masing-masing, sadar atau tidak Bapak dan Ibu, mungkin apa yang sering tertanam dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan seseorang? Iri hati, rasa dengki, dang sonang rohana, mamereng halubian nidonganna. Dia rendah diri ketika dia melihat kekurangannya. Amang inang, rendah diri tidak sama dengan rendah hati. Rendah hati bersifat positif, namun rendah diri adalah bersifat negatif. Orang yang rendah hati ketika melihat kelemahannya, maka dia akan bangkit untuk menggali sehingga dia dapat melihat satu power naboi menggerakkan ibana ahama naboi ulonna. Alai molo halak na rendah diri, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dia akan menjadi menutup diri. Imana jocot colma ulu gabe bunuh diri. Namun nats ini mengajak kita bukan untuk rendah diri, tetapi untuk rendah hati, melihat keterbatasan kita, namun kita membuka diri dan bersedia atau terbuka untuk melakukan hal-hal apa yang dapat kita lakukan dari diri kita masing-masing. Selanjutnya Bapak dan Ibu, melalui nats ini juga kita diajak bahwa orang yang percaya juga terpanggil untuk hidup dalam kelemah lembutan. Aduh, kelemah lembutan ya manginang. Lemah lembut bukan berarti kita menjadi lemah. Atau lemah lembut bukan berarti hanya persoalan ana labbo dobah inang diakonesi aina gilenga suarana, aina labbo dobah amang capeni aina labbo ka suarana. Mungkin ala sientap selro makubasi kan amang inang dang disido pe kualitas ni kelemah lembutan nani dok niturpukan, bukan persoalan volume suara. Alai mulut aja di kamus bahasa Indonesia takas do didoki amanginang kelemah lembutan hati bila mana hati kita baik. Dang paroha hosom, dang paroha elat, dang paroha late. Alai amanginang maroha nadenggan unang say berpikir negatif. Ido na didokna molo didok amang inang paroha nalabok manang orang yang lemah lembut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga melihat pada nats ini bahwa orang percaya terpanggil juga untuk sabar dalam segala situasi. Dang didok sabar maho mulo song daw alay holan sabar do dipakai hata disi. Nomor 8 daung batasan na amangina. Yang berarti kita diajak untuk menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit sekalipun tanpa harus mengeluh. Mulo jujur kita manginang sadar manangdang kita sering terjebak dalam pola hidup dengan istilah sinuay ngati manginang gasa-gasaon, pangarimason, darah tinggion. So mal disingkat ate darting nina hula na darting 2 tahun nina adong dosong ni dongan nami. So adong pepersoalan ali terus naik tensi na nina idong bain gabi adong sada kelompok muluhong nga 2 tahun gabi tor mamereng do aturatu siya mungkin apa mereng nakadongan na sa hudulan no gabi tua birang aka madir ay marua roon. So adong penongalana rimasod doon nina murah-murah muruk, murah-murah na tensina amang ina. Namun melalui nats ini kita diingatkan agar kita sabar. Ajakan yang terakhir bagi kita saat ini, kita diingatkan bahwa orang percaya terpanggil untuk menyatakan kasih. Dan kasih itu harus dinyatakan dalam hal
saling membantu, bukan hanya sebatas lip service ninna tia manginang, sebatas ucapan tidak. Alai iko patarmai di pambahenan jala mulut tajaka di buku Galatia bidu onom ayat 2 takas dari dok di siamanginang, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu mematuhi hukum Kristus. Molo didok menanggung amanginang itu menyangkut suatu tindakan yang nyata, suatu tindakan yang harus benar-benar menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Sarupa mai songon ciri jemaat mula-mula. Buasa boygo kelas ni roha ala marsi pasikopan nakingani. Jadi ido karunia-karunia mengalir sama seperti air amanginang. Idia na kosong ima tusima halauan ni aiki. Idia na membutuhkan, idia na boy mengalir. Lako pacaluan naiki tusido mengalir, demikian juga lah karunia-karunia itu. Dan kalau kita membaca pada Matius pasal 25 ayat 40, Yesus sangat jelas mengatakan, nasa nabi nahenmu tu sada sian anggiku namet meton na tuau doi di bahiko. Amang inang di masa ni pangotak ni kofiton marsuara doa kana met-met, marsuara doa kana terpuruk, marsuara doa ka korban-korban ketidakadilan, marsuara doa kana pogos noaing, marsuara doa kana marsakit. Alani di dia do karunia nadong nakidihita geruk marsada-sada. Ikon mabaw ria manginang lahu mengisi kekosongan nakingani, asa unang hambar, asa unang hampa, asa unang luangan. Alai gabe sudema taruli dilas nirhoha. Ido kasadaon na digambarkon para pesalmen. Seperti minyak dia akan mengalir. Songonido na kinirim niturpuk di minggu sadarion. Kesatuan na nidokna na ditogihon ketika kita diajak untuk menata kesatuan di dalam roh. Itu berarti kita diajak menata satu karya, menata satu fungsi, menata satu pekerjaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Aha matalintam nuay nga manginang, aha matalintak kunuain, tapake may mari amang inang karunia-karunia yang berbeda itu. Unang pola bereng karunia nincolma, tapi coba untuk melihat apa karunia yang saya miliki. Mari kita jadikan, nyatakan hidup kita menjadi berkat. Dosmai songon jari-jari ton mangula jari-jari onatia manginang molohola sada moldo macopu sada sinaneng si buato nate alai taida manginang 5 molo hibuldo na 5 lahu mabuat sesuatu maka boy madenggan data buat manang nata hirim nakyanya manginang songonima tagamon ngoluta tujuluanon pinaborhat ni jojo ni minggu sadarion. Mari kita bersatu hati menata sekecil apapun yang dapat kita lakukan, berbuat, mari lakukan itu untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu ini, mengingatkan kami untuk hidup dalam kesatuan roh-Mu yang bekerja, yang menggerakkan kami untuk mencapai harapan-Mu, damai sejahtera-Mu yang akan nyata di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan. Dengan roh-Mu kami akan mampu untuk menjadi berkat lewat karunia-karunia yang boleh kami terima dalam kehidupan kami masing-masing.
Inilah kami Tuhan. Pakailah kami untuk lebih memahami panggilan kami masing-masing, di mana kami terpanggil sebagai parhalado, jemaat, ama ataupun ina di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan, dari setiap panggilan kami, dari setiap tugas fungsi kami masing-masing, boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya berkat-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk memelihara kesatuan dalam Roh-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami berangkat untuk melanjutkan hari-hari kami, aktivitas kami. Kiranya berkat-Mu mendahului setiap langkah, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami serahkan setiap pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, setiap persoalan, sakit penyakit. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang selalu memenangkan pribadi lepas pribadi, sehingga kami jauh dari keputusasaan dan kami memiliki pengharapan yang kokoh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.